ila Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram wa ila jami'i khalihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal qura wal mufassirin. شيخ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Imanuna bid'un wa 'ainun su'batan yastaq milanha ahlu fadlin ya'uhumu. Imanuna utawi iman kita kabeh iku bid'un berlipat-lipat wa ainun lan bercabang wa ainu su'batan lan ananeh ikilah cabang yastakmilanha ahlu fadlin kang bakal nyempurnaaken ing ikilah imanuna bid'un wa ainu su'batan sapa ahlu fadlin sapa ikilah ahline ikilah keutamaan ya'zumu moho agung sapa Allah. Dasar kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dipengaruhi oleh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keimanan itu menjadi pokok di dalam setiap apapun perintah Allah yang diperintahkan kepada kita atau larangan-larangan Allah yang dilarang untuk kita niki nari imani. Nek imani nang kono niku kandel alias imani nang kono iku punya keyakinan yang kuat mongko enteng oleh ibadah dateng pengiran. Ora usah dikongkon wong liya, mboten nenggo diperintah berangkat. Kranten apa? Keimanan yang begitu kuatnya sehingga menjadikan perintah itu bagian dari suatu nikmat. Mongko nek kepengin ngertos kualitas keimanan kita, bagaimana? Ketika kita melakukan amaliyah perintahnya Allah, apakah kita masih nego atau berat untuk menjalankannya? Niki biasanya kadar iman itu diukur termasuknya dari situ. Ketika adanya suatu kemaksiatan yang ada di depan mata kita meninggalkannya itu dengan tawar menawar atau
kita begitu ringannya meninggalkan adanya larangan-larangan itu karena iman kita eling nanggone pangeran. Mongko dateng mriki bid'un wa ainu su'batan. Ada tingkatan-tingkatan di dalam keimanan manusia itu sampai seberapa nanti. Maka keimanan itu di sini bercabang-cabang sampai 70 cabang iman. Nah, memang pokoknya memang ada keimanan, iman pada Allah, iman dengan qada, iman dengan adanya malaikat, iman dengan itu memang bagian dari sesuatu yang pokok. Tapi nanti akan berkembang menjadi beberapa cabang keimanan itu sendiri. Maka di sini yastakmilan ulama atau pengarang ini akan menyempurnakan apa saja itu cabang-cabang iman itu. Cabang iman yang pertama sampai dengan yang kelima disebutkan dalam bait syair, amin bi rabbika wal malaikati wal kutubi wal anbiya'i wa biyaumi yahnal alam. Amin imano sirah, iman bi rabbika kelawan pangeran sirah, wal malaikati dan beriman kepada malaikatnya, wal kutubi dan mempercayai atau iman kepada kitabnya Allah, wal anbiya'i dan iman kepada anbiya yang telah dituruni kitab oleh Allah, wa bi yaumi yahnal alam dan di mana kita harus percaya dengan adanya yaumul kiamah. Kalau di sini yaumu yahna, yaumayaf apa itu wabi yaumiyatna, yaitu hari kerusakan, yaitu hari kiamat. Artinya bahwasanya kita satu harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wahdaniyahnya Allah. Ini tidak boleh tawar-menawar dan tidak bisa ditawar. Sifat wahdaniyah Allah ini tidak boleh dibelokkan sama sekali. Nanti kalau dibelokkan akan sebagaimana kepercayaan orang-orang Kristen. Tuhan tidak lagi wahdan, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Anak nantinya. Ini belok di dalam wahdaniyahnya Allah. Orang Kristen mempercayai karena Nabi Isa itu dilahirkan ke dunia ini tanpa ditemuinya seorang ayah. Maka inilah kepercayaan orang-orang Kristen, adanya Tuhan adanya Tuhan anak. Padahal kejadian di dunia ini dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kita banyak diperlihatkan atau didengarkan sejarahnya. Bagaimana Nabiullah Adam dilahirkan ke dunia ini tanpa adanya ayah dan ibu. Apakah Nabiullah Adam dipertuhankan? Kan tidak. Padahal lebih layak karena tidak berayah dan tidak beribu. Ada yang di situ berayah tapi tidak beribu, yaitu ibu kita Siti
Hawa. Dilahirkan dari tulang rusuknya atau dijadikan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam, maka terlahirlah Siti Hawa untuk menemani Nabiullah Adam. Apakah itu juga dipertuhankan? Kan tidak. Tapi kenapa ketika peristiwanya Maryam yang melahirkan Nabiullah Isa oleh orang non muslim alias oleh orang Nasoro, di situ dipercayai sebagai Tuhan anak. Ini melenceng dari wahdaniyahnya Allah. Padahal Allah tidak beranak, ya kan begitu juga. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas keesahan Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi tetap ngengkel wong-wong Nasoro bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan anak. Repotnya lagi kalau memang Tuhan punya anak, biasanya wong nek duwe anak niku kan ya mantu. Ngoten. Sapa besane sesuk ngoten. Besane rumiyin niku sinten kan mboten. Wong kadang-kadang nuwun sewu Nyiloro Kidul jarine nang kono nek wayahe sura ngoten niku mboten wonten wong wani mantu krana ben ora nyahi Nyiloro Kidul kan ngoten. Kan ngoten. Ngoten mawon mboten wonten sing wani. Lah nek nang kono pangeran terus nang kono mantu. Lah mboten lucu toh. Tidak lucu. Maka wahdaniyahnya Allah ini harus sesuai dengan itu, tidak boleh dibelokkan sama sekali. Ini apa? Karena Allah tidak mau disekutukan dengan apapun itu. Allah tidak sama dengan kita yang dijadikan oleh Allah. Makanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau begitu ya tidak bertempat. Ini wahdaniyahnya Allah. Yang kedua, Maha Tunggal. Tadi sampun, Allah adalah tempat meminta pertolongan yang sama sekali tidak ada yang menandinginya. Ini juga menunjukkan wahdaniyahnya Allah, bahwasanya tempat meminta kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita tidak meminta itu sudah diberi oleh Allah. Tapi menurut sebagian ulama, ketika seseorang meninggalkan meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bagian dari orang-orang yang sombong. Karena Allah sendiri sudah mengumumkan Allah adalah zat yang senantiasa memberikan permintaan hambanya. Dan kalau kita sebagai hamba kok tidak minta, berarti sombong. Allah Maha Kekal, abadal abidin. Makanya dari ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia sampai nanti yaumul akhir, Allah tetap abidin, tetap di situ, tidak berubah sama sekali, alias tidak menua, tidak tua, dan sama sekali sebagaimana manusia. Pokoknya ya, keimanan ini adalah harus betul-betul ditanamkan kepada kita sebagai orang Islam, yang kalau orang NU di situ harus mengikuti Imam Al-Asy'ari.
yang nanti runtutannya bertemu dengan Imam Al-Maturidi sebagai murid beliau. Imam Al-Asy'ari kelahirannya ini adalah 200 tahun lebih setelah Khulafaur Rasyidin. Imam Al-Asy'ari ini termasuk keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ketauhidan kita mengikuti jalur dari Imam Al-Asy'ari, yaitu keturunan dari keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu sahabat yang senantiasa mendampingi Sayyidina Ali. Itu Abu Musa Al-Asy'ari. Waktu terjadinya perang antara Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah, terjadi pergumulan di dalam Islam, sejarah kelam Islam, di mana kekuasaan itulah yang mencabik-cabik Islam waktu itu, memporak-porandakan Islam waktu itu, karena perebutan kekuasaan di saat itu antara Sayyidina Ali sama Muawiyah. Bahkan terjadi pertempuran yang korbannya itu sampai 7.000 orang Islam. Betapa banyaknya. Korban sekarang adanya COVID saja sudah sampai segitu. Itu korban dalam satu waktu pertempuran antara orang Islam dengan orang Islam yang saling mendukung antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Maka korbannya mencapai 7.000. Ini bagian dari sahabat dan tabi'in. Ini umat pilihan. Umat yang betul-betul keimanannya kuat, masih mendekati Rasulullah, masih dekat dengan masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya daripada di situ terjadi banyak pertumpahan darah terus, korban, disepakati untuk sepakat bagaimana dipertemukan supaya tidak terjadi lagi peperangan. Maka di situ perundingan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah sama-sama mengutus utusan diplomasinya masing-masing untuk bermusyawarah. Sahabat Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ini orang yang tasawuf, orang yang lurus istilahnya, tidak berpolitik. Dari sahabat Muawiyah mengirimkan utusan Amr bin As. Ini orang politikus. Ya memang dibutuhkan kadang-kadang di dalam berpolitik itu, tapi ya korbannya juga banyak. Ketika dilakukan perundingan antara kedua kubu, maka disepakati daripada perang terus-terusan orang-orang lereni, lebih baik kedua-duanya diberhentikan saja. Sayyidina Ali diberhentikan, Muawiyah juga diberhentikan. Kita angkat pemimpin yang baru yang kita sepakati. Oh ya kalau gitu. Maka kalau begitu kata Amr bin As, karena engkau dari pihak yang pertama, maka umumkan dulu ke golonganmu. Maka ketika Abu Musa Al-Asy'ari mengumumkan atas perundingan tersebut bahwasanya saat ini hasil dari perundingan yang ada, maka Sayyidina Ali mengundurkan diri dari kepemimpinan, apa itu? Menjadi ketuanya, menjadi pemimpin Khulafair Rasyidin.
Setelah diumumkan kayak begitu, maka naiklah Amr bin As sebagai wakil dari sahabat Muawiyah berpidato juga. Maka pidatonya Amr bin As berbau politik. Dikarenakan Sayyidina Ali sudah mengundurkan diri dari kepemimpinannya, maka saya mengangkat dan melantik Muawiyah menjadi satu-satunya pemimpin. Kan ini politik. Wah, akhirnya kita tetap geger terus, mboten wonten lereni. Akhirnya sampai pada putranya Muawiyah yang bernama Yazid nanti perang sama putranya Sayyidina Ali yang namanya Hasan dan Husain. Inilah cerita kelam di dalam Islam. Maka sebagai imam yang kelahirannya itu terpaut 200-an lebih dari Sayyidina Ali, Imam Al-Asy'ari niki nami asli ngoten Abu Hasan bin Ismail sampai kepada Al-Asy'ari niku sebagai sebagai turun pinten niku, pun turun pinten niku. Biasanya sandaran orang-orang Arab itu adalah mereka yang terkenal. Kakek-kakeknya yang terkenal. Nah, ini sandarannya kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Maka ketauhidan dari Imam Al-Asy'ari ini adalah ketauhidan yang di situ meletakkan antara qada qadarnya Allah diletakkan pada posisinya masing-masing. Kalau Jabariyah ini nanti pemahamannya di dalam memahami qada qadar tidak sebagaimana tauhid yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari. Kalau memang qadarnya Allah, apapun yang berhubungan dengan manusia alias yang berhubungan dengan kita ya sudah menjadi takdirnya Allah. Mau sugih, mau melarat, iso mangan, boten caket mangan, mati, urip, takdiri pengiran kabeh. Manusia tidak punya ikhtiar sama sekali, dipungkasi dengan takdir. Nah, kalau begitu, kalau kita kesiangan bangun, ya takdiri pengiran. Dadi disalahno pengiran kabeh. Ora iso mangan ya salahi pangeran lapo nakdirno aku kok ora iso mangan, ora iso melok jamaah. Kenapa? Karena sudah menjadi takdirnya Allah. Nek nglakoni maksiat ya takdiri pangeran. Berarti yang disalahkan itu adalah Allah. Ini kan ndak etis. Ndak betul. Ada yang pemahaman lagi mengandalkan ikhtiarnya.